Kenalkan Ibu, saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan Ibu. Saya ingin mewawancarai Ibu untuk mata kuliah Bahasa Indonesia nih Bu. Sebelumnya dengan Ibu siapa nih Bu? Ibu Nita Afrida. Sudah berapa lama berjualan di sini Bu? Oh, udah ada 1 tahun. Cuma 1 minggu dia mau 3 kali jualan. Tergantung, apalagi ini hari merah, hari libur kan. Kemasan orang ramai berkunjung. Jadi kita sempatkan untuk berjualan. Kenapa nih Ibu milih tempat ini untuk berjualan Ibu? Karena ramai, karena ini kan tempat wisata ya. Suka duka apa nih Bu? Suka dukanya? Suka duka untuk berjualan di sini Bu. Apa aja tantangan Ibu dalam berjualan selama berjualan ini Bu? Kalau tantangannya sih nggak ada ya. Paling kalau nggak habis ya dibuang aja. Karena kita kan fresh ya. Jadi produk baru terus. Jadi kalau nggak habis ya dibuang. Dari mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, izin Pak, izin mewawancari Bapak untuk tugas kuliah kami. Sebelumnya nama Bapak siapa Pak? Nama saya Muhammad Reza dari Harim Nasution. Baik, Bapak ini kan bisa dilihat sebagai seorang security. Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai security Pak? Security dari 2023. Baik Pak. Terus untuk jam kerja Pak, mulai dari jam berapa ke jam berapa Pak? Jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 8. Terus untuk tantangan atau kesulitan Bapak selama bekerja sebagai security ini apa Pak? Kalau tantangan atau kesulitan tidak ada ya, sama juga profesi kan, jadi ya kita harus punya resikonya sebagai profesi. Baik Pak. Lalu yang terakhir Pak, harapan Bapak ke depannya untuk lingkungan Taman Cadita ini Pak? Kedepannya ya untuk pengunjung terutama ya lebih tertib aja sih. Terima kasih Pak untuk waktu. Sebelumnya, perkenalkan saya dari Politeknik Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Arifah Sheningrum. Di sini saya akan mewawancara untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya dengan kakak siapa? Kenalin aku Zahwa. Nah, kenapa kakak memilih metode jualan seperti di rumah ini? Kebetulan karena memang bentrok sama waktu sih. Kalau sistem pre-order ini kan jadinya bisa nyamain waktunya sama kita. Kebetulan kan kalau anak-anak Gen Z ini kan sekarang ikutan kan ya untuk jualan. Jadi ya metode PO ini sangat mempermudah saya sih. Sejak kapan kakak jualan seperti ini? Semenjak 2 tahun lebih udah 2 tahun lebih. Nah, suka duka jualan seperti ini apa sih? Suka dukanya terkadang tuh rame, terkadang enggak. Nah, kenapa enggak rame? Biasanya karena kalau misalnya ini waktunya, misalnya saya buka PO-nya pas tanggal tua, nah itu pas itu sepi tuh. Tapi biasanya kalau apa rame kok. Oke, sekian wawancara dari saya. Makasih ya Kak Jawa Iya, untuk sama-sama. waktunya. Oke Bu, selamat sore, maaf mengganggu waktunya. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Medan, ada tugas wawancara, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, dengan Ibu siapa? Ibu Kasih. Ibu? Oke, biasanya Ibu ke taman ini melakukan kegiatan apa Bu? Olahraga. Olahraga. Sama olahraga sama. Ke jam berapa biasanya Ibu ke sini? Biasanya jam-jam 4. Kalau jam- pulang nanti jam-jam 6. Hmm. 6. Habis Oke. waktu kunjungan lah. Oh iya Bu. Jadi kan batasnya Iya Bu. Oke, terus kesan Ibu saat masuk ke taman ini apa Bu? Kesannya? kesannya kadang panas, itu aja panas. Baru yang kedua lumayan juga sih agak jauh dari rumah ke sini. Rumah Ibu di mana emang Bu? Johor sana, temennya angkot juga lah ke sini. Itu aja. Terus harapan Ibu untuk taman ini apa Bu? Harapannya ya banyaklah diperbaiki lagi karena kurang kurang juga ini banyak yang untuk teman-temannya, untuk ini kan untuk selain untuk ruangan kan untuk keluarga. Iya Bu. Masih banyaklah sarana-sarana untuk bisa tambahlah istilahnya supaya anak-anak juga bisa nyaman. Salah satu pencegahan kolam ini kan perlu harus dijaga. Iya Bu. Ya kan kita nggak tahu nanti tak kecemplung tak apa kan gitu. Jaga. Iya Bu, udah Bu. Makasih ya Bu. Perkenalkan, nama saya Hana Mizuki Reina Ginting dari Politeknik Negeri Medan, Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis. Ingin mewawancarai Bapak, izin ya Pak. Sebelumnya silakan perkenalkan nama Bapak siapa?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Aibda Roy Stanley Ginting, Kesatuan Bapol Resta Deli Serdang dengan jabatan Bapolsek Namorambe mengemban fungsi jabatan Babin Kamtibmas Desa Rumah Keben. Oke, di sini saya izin mewawancari Bapak seputar pertanyaan sehari-hari ya Pak. Yang pertama, dapatkah Bapak menceritakan bagaimana rutinitas kerja sehari-hari sebagai anggota kepolisian Pak? Ya, namanya kami seorang anggota Polri yang ditempa di pendidikan, di mana kami pagi hari wajib bangun sekitar pukul 5 pagi dan langsung kami laksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Selanjutnya kami kembali ke rumah, mempersiapkan diri untuk melaksanakan apel pagi, dan saya selaku orang tua tetap juga mengantar anak ke sekolah sebelum berangkat apel pagi ke kantor. Yang kedua, bagaimana cara Bapak berinteraksi dengan masyarakat dalam menjalankan tugas? Cara-cara kami berinteraksi, terkhusus kami di Babin Kamtibmas, cukup dibilang sulit tidak, dibilang gampang pun tidak, namun kami tetap beradaptasi dengan warga sekitar dengan mempelajari adat istiadat dan peraturan-peraturan yang ada di lingkungan mereka bertempat tinggal, sehingga nantinya kami dapat bisa masuk sebagai keluarga, sebagai teman, sebagai sanak saudara yang lebih dekat dan akrab nantinya ke masyarakat. Ya, yang ketiga nih Pak, tantangan apa yang paling sering Bapak hadapi saat menjalankan tugas? Kalau untuk tantangan, saya rasa cukup kompleks dan cukup banyak yang kami hadapi di desa, terutama dari kenakalan remaja, dari permasalahan keluarga yang ada, dan permasalahan antar warga. Namun ya kami berusaha tetap menyelesaikan permasalahan sekecil apapun, sehingga tidak membesar, sehingga tidak mencuat dan tidak masuk ke ranah hukum. Jadi kami tetap mengedepankan restoratif justice, sehingga permasalahan yang ada bisa terselesaikan di desa tanpa harus masuk ke ranah hukum. Oke, nilai atau prinsip apa yang selalu Bapak pegang dalam menjalankan tugas? Kalau untuk nilai dan prinsip yang kami, terutama saya jalankan untuk mengemban tugas, tetap saya berpatokan kepada nilai-nilai agama dan juga standar SOP di kepolisian, dan juga menimbang adat istiadat di daerah masing-masing kami tempat bertugas, sehingga bisa tercipta dan terjalin kerukunan umat beragama dan terjalin hubungan yang harmoni dengan antar sesama tetangga dan warga-warga lainnya. Oke ya, pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak terhadap masyarakat terkait kerjasama dengan pihak kepolisian? Harapan saya kepada masyarakat, khususnya di desa yang saya bina, agar kiranya dapat memberikan informasi sekecil apapun terhadap Polri dengan jembatan Babin Kamtibmas, sehingga permasalahan yang ada di desa sekecil apapun bisa kita netralisir, bisa kita selesaikan tanpa harus mencuat ke sana kemari, tanpa harus ke ranah hukum, bisa kita selesaikan secara keluargaan di tingkat desa, sehingga kerukunan antar warga di desa bisa terjalin dan Harkamtibmas di desa bisa terjaga dengan baik. Saya rasa cukup seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktu Bapak dalam wawancara ini. Sekarang kami tahu bagaimana penggunaan bahasa yang baik dan benar. bahasa yang benar. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.